mengisi kajian hari ini baru pertama kali kita undang di kajian Keputrian MNC Studio. Baik Teh Mega sebentar lagi akan berada di tengah-tengah kita. Sebelumnya kita berkenalan dulu ya. Rata-rata teman-teman sudah pada tahu belum sih? Udah ya. Tadi udah nengok-nengok juga ya usaha beliau, ada bukan lah, ada jilbab, ada gamis juga, ada juga ya Teh. Baik teman-teman, rasanya kalau belum kita bacakan biodata singkat beliau, kita belum merasa dekat dengan beliau. Silakan Teteh. Saya bacakan dahulu nama lengkap Mega Putri Aulia, sarjana ekonomi. Nama panggilan, nama teramnya adalah Mega Aulia, biasa dipanggil Teh Mega. Kelahiran Serang, Banten 9 November 78, ada yang seusia. Nama suami tercintanya adalah Weda Bagus Prakoso, SE juga. Beliau pemain sinetron, tukang bubur naik haji sebagai ayam Mami Atika, udah pada tahu ya. Berperan juga di sinetron Anak Langit sebagai ibunya Ida, ibunya Anak Langit. Dan beliau juga ternyata finalis Putri Indonesia tahun 2001, perwakilan dari Provinsi Banten dan masuk 10 besar. Oke, ada yang baru lahir. Tapi masih cantik ya teman-teman, masih bisa disamakan lah statusnya. Oh teman-teman yang di sini nih usianya. Saya bacakan lanjut ya Teh, finalis model wajah Femina 2005 juga. Kegiatan sekarang adalah safari dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, menggapai ridho Allah semata. Beliau juga memiliki usaha butik baju mukena, bros, jilbab, tas, parfum, dan pengusaha cendol-endol yang viral itu loh. Cita-cita beliau adalah masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Kita juga mau ya. Dan terakhir beliau juga adalah lulusan Pondok Pesantren Darul Mutakin Parung Bogor. Oh, tetangga saya banyak sekolah di situ ya. Lulusan SMU Negeri 7 Bogor tahun 1997. Lulusan S1 Sarjana Ekonomi dan Kampus Trisakti tahun 2001. Baik, berikut demikian. Oh iya. Satu kampus, baik. Itulah biodata singkat beliau. Sekarang beliau sudah hadir di sebelah saya, tentu saja di tengah-tengah kita semua yang akan membahas masalah apa teman-teman? Tentang beliau ini kan artis hijrah, jadi hijrah karena Allah, rezeki berkah melimpah. Kepada Teh Mega Aulia kami persilakan. Terima kasih Kakak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Angkat tangan semuanya, doa yuk. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Amin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman nabiyyin. Shadaqallahul 'azim. Shadaqa Rasulun Nabil Karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat apa tuh? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat waktu luang, nikmat panjang umur.
Sehingga hari ini Masya Allah, tabarakallah, Allah izinkan kita masih menghirup udara milik Allah yang Allah kasih buat kita secara gratis. Allah masih kasih kita waktu untuk bertobat. Allah masih kasih waktu kita untuk memperbanyak amal ibadah, untuk bekal kita berjumpa dengan Allah nanti di akhirat kelak ya. Allah masih kasih kesempatan kita untuk bisa membayar, menunaikan apa yang jadi hak orang lain, apa misalnya hutang ya. Masih ada kesempatan sama kita masih hidup bisa bayar ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga aja nih kita ya nanti di akhirat dapat syafaat Nabi, bisa masuk surga bersama Nabi, bisa dikasih minum dari telaga Al-Kautsar. Tahu nggak telaga Al-Kautsar? Tahu. Telaga Al-Kautsar itu telaga ya, tempat minum itu diciptakan sama Allah khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang beriman kepadanya. Kata Nabi, siapa yang minum 1 teguk aja nanti di telaga Al-Kautsar tidak akan merasa haus selama-lamanya. Jadi nanti kita di padang mahsyar itu kan ya lapar, ya haus, ya ngantri, berdiri semua nungguin mau dihisap satu-satu. Nah kita kalau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, nanti Rasulullah manggil kita, kita Mega kesini ya. Ngantri-ngantrinya sambil duduk santai di telaga Al-Kautsar gitu. Barang Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah gitu. Semoga kita semua disebut, dipanggil sama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana teh caranya supaya kita bisa dipanggil sama Rasulullah kelak nanti di akhirat? Supaya Nabi mengenali kita. Di antaranya adalah dengan memperbanyak sholat. Yuk kita sholawatan dulu. Sholatil qulub tahu ya? Yuk bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terutama lagi harinya di Jumat ya, perbanyak sholawat. Sholawat kita pasti disampaikan kepada Rasulullah, walaupun Rasulullah sekarang sudah berada di Al-Madinah di Rotul Jannah ya, di Masjid Nabawi, tapi ada malaikat yang tugasnya menyampaikan sholawatnya setiap hari Jumat itu kepada Rasulullah langsung ya, karena para nabi dan rasul itu jasadnya tidak mati tapi mereka hidup gitu ya, dan Nabi itu tahu siapa aja yang mengirimkan sholawat dan salam kepadanya melalui malaikat yang menyampaikannya. Ya Nabi ada salam dari Teh Mega gitu. Lagi sholawatan tuh bareng pegawai-pegawai di MNC TV ada. Nanti teman-teman juga jadi kamu. Dan bukan nama kita doang yang disebut, tapi bin orang tua kita disebut juga, anaknya si ini. Masya Allah. Makanya orang tua tuh bisa dapat amal jariah dari anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi anak yang soleh dan solehah, yang selalu membanggakan orang tua kita dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sedikit cerita ya. Aku ini hari ini nih yang kedua kali, maksudnya 2 kali keluar rumah. Karena kemarin itu qadarullah dikasih nikmat sakit sama Allah 6 bulan di rumah aku, proses penyembuhan. Sebenarnya niatnya mah pengennya nanti pada lebaran aja gitu syiar lagi, tapi ya alhamdulillah ya dimudahkan sama Allah dan dikasih izin gitu sama Ayang Bebek gitu, kayak Ayu kan ya teman Trisakti tuh minta misi gitu. Doakan ya semoga Teh Mega cepat sembuh 100% gitu. Karena sekarang juga bicara juga masih belum 100% sebenarnya,
masih kayak rada susah banget sih mau ngomong. Karena qadarullah sakitnya tuh serangan struk ringan. Iya, jalan susah, ngomong susah, tapi alhamdulillah karena banyak yang doain, jamaah doain, ya banyak perempuan-perempuan solihah yang mendoakan. Ya kita nggak tahu ya, kalau kita minta doa kepada orang lain, kita nggak tahu dari mulut siapa yang Allah kabulkan. Kan kita nggak tahu posisi seseorang di hadapan Allah, di sampingnya Allah itu takwanya tuh nggak tahu kita siapa yang lebih bertakwa, siapa yang paling mudah diijabah sama Allah, kita nggak tahu. Makanya perbanyaklah meminta doa kepada siapapun gitu ya, karena kita nggak tahu gitu dari mulut siapa yang paling cepat diijabah doa kita gitu ya. Jadi ini juga masih belum bisa capek-capek banget, tapi alhamdulillah ya. Jadi gimana ya, jadi kayak rada dibilang kagok sedikit karena 6 bulan vakum kan di rumah ya, tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Baik, temanya adalah hijrah karena Allah ya. Kalau udah hijrahnya karena Allah, pasti Allah juga yang akan memberikan jaminan rezekinya berkah melimpah, insya Allah. Jadi gini teman-teman, hijrah itu, teman-teman coba siapa yang tahu hijrah itu apa? Coba angkat tangannya. Angkat tangannya ya, bukan angkat kaki. Angkat kaki mau pulang. Siapa tahu hijrah itu apa gitu? Artinya setaunya teman-teman tuh apa gitu. Dia mau menjawab, coba-coba juga nggak apa-apa. Salah juga nggak Salah apa-apa. juga nggak Ya. apa-apa. Hijrah, definisi hijrah itu apa teman-teman? Hijrah itu pindah dari tower 1 ke tower 2. Hijrah juga, hijrah juga teh. Pindah. Benar ya. Hijrah itu pulang kampung ya, hijrah juga teh, Iya. dari kota ke kampung, hijrah. Ada yang mau lebih spesifik menjelaskan? Oke? Jadi ya, aku langsung jelasin aja. Jadi hijrah itu ya meninggalkan keburukan menuju kebaikan, itu hijrah ya. Hijrah itu meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, itu hijrah. Jadi hijrah adalah jalan terbaik dalam meraih nikmatnya hidayah ya. Jadi hijrah itu ada hijrah tempat, ada hijrah fisik, ada hijrah sifat, karakter gitu ya. Yang dulunya misalkan Judas kalau ketemu teman tuh melengos itu, sekarang kalau ketemu teman senyum, hijrah juga ya. Karena dia sudah tahu gitu dalilnya bahwa tabasum ila wajhi akhika shadaqah, bahwa senyummu pada saudaramu adalah sedekah, senyummu pada temanmu adalah sedekah. Jadi kalau kita lagi senyum, ngapain? Lagi sedekah gitu ya. Kalau misalkan orang udah pelit ya, pelit nih misalkan bakhil gitu ya, sedekah duit pelit, sedekah senyum yang gratis aja lu pelit gimana sih gitu. Baik, ketentraman, kebahagiaan, kelapangan dan kesenangan juga itu merupakan fokus kita untuk hijrah ya, selain untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun memang keinginan untuk berhijrah itu pasti terasa berat. Nggak ada yang mudah. Kalau ingin berbuat baik itu pasti ada aja rintangannya, halangannya ya. Teman-teman ngerasa nggak? Kok saya mau mulai pakai jilbab teh, kok teman jadi ada yang meninggalkan, menjauhi, ada yang gitu ya? Ada ya? Ada yang kok saya mau jadi misalkan sholat ini udah benar jadi 5 waktu, kok perasaan ujian terlalu berat. Memang begitu ya. Jangan minta saya nggak mau diuji, karena ujian itu akan ada selama kita hidup. Ujian akan berhenti kalau kita udah mati. Berarti kalau nggak minta diuji berarti harus mati. Kalau masih diuji berarti alhamdulillah masih dikasih ujian sama Allah, berarti masih dipanjangin umur nih sama Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk Allah menjelaskan ya, Allah itu menciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan hidup dan mati itu menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan paling kaya, bukan paling cakep, tapi paling baik amalannya. Amalannya apa? Amalan yang sesuai dengan syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kalau hijrah itu niatnya harus pure 100% lillahi ta'ala. Jangan hijrah karena misalkan aku pengen pakai jilbab karena aku dapat perannya kan kayak gitu. Jadi pakai jilbabnya bukan karena lillahi ta'ala tapi karena cuan ya kan.
Hijrah tuh apapun ya, hijrah yang baik itu harus niatin billahi ta'ala. Dalilnya panjang banget tentang hijrah. Aku bacakan boleh gak? Boleh ya. An Amir Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abil Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurti bin Razah bin Ali bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang tahu artinya angkat tangan, nanti saya kasih hadiah. Ya, jadi dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Ali bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi al-Radhan berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niat. Ya, dan bahwasannya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Gitu. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ya ridho dari Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berhijrah ya karena perempuan yang ingin dinikahi, kan kadang-kadang gitu ya. Ya, dia masuk Islam karena pengen menikah, bukan karena Allah tapi karena pengen perempuan itu, atau karena mana ya, barang siapa hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya memperoleh apa yang diniatkan dalam hijrahnya itu. Gitu. Misalkan niat hijrahnya pengen dapat duit nih, pengen sholat tapi biar dapat duit, ya dapat duitnya, tapi ada pahalanya. Gitu. Sayang. Sama kalau kita misalkan ngaji nih ya, membaca Al-Quran surat Al-Waqiah biar kaya, dapat kayanya tapi ada pahalanya. Niatkan awalnya adalah dapat ridho Allah SWT. Kalau doa boleh doa. Saya niat baca Al-Quran surat Al-Waqiah misalkan, biar dapat ridho Allah, biar dapat cintanya Allah, biar dapat syafaatnya Al-Quran gitu ya. Nanti kan ujung-ujungnya dapat hartanya lancar. Udah otomatis pasti Allah kasih kelancaran kalau kamu baca Al-Waqiah, karena Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang baca Al-Waqiah tidak akan merasakan kefakiran. Memang itu Al-Waqiah itu surat kaya gitu, pasti kaya kamu. Dan kaya itu bukan hanya duit ya, money cuan pulus gitu, bukan, tapi kaya hati, kesehatan, dapet teman yang solihah, anak-anak yang soleh-solehah, pergaulan yang solihah, itu adalah rezeki. Yang utama adalah rezeki iman dan Islam yang kita minta istiqomah kepada Allah untuk memberikan nikmat hidayah iman Islam itu sampai kita wafat menghadap Allah, itu kita adalah umat Islam. Makanya kenapa kita selalu berdoa, Allahumma biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah minta padamu ya Allah, kami minta matinya husnul